Amin. Oke. Terima kasih sebelumnya Kak Subhan atau yang biasa dipanggil Uda Subhan sudah memberi kesempatan untuk berbagi di ruang ini. Semoga nantinya ada sedikit manfaat dari apa yang dibagikan. Salam kenal untuk para anggota di ruang ini, baik ada Kak Neneng, Bu Wetri, dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Pal. Kuminya bawa nggak? Bawa tuh di belakang. Oh, oke. Nanti silakan join aja sama kuminya, Kak Pal ya. Oke. Ya, oke. Baik, saya kira sesuai dengan tema kelas kita malam hari ini, Kak Pal, menulis dan mendongeng ya. Kita sejak kecil dibesarkan oleh dongeng-dongeng dari mulut ibu, nenek, kakek, dan lain sebagainya. Dongeng telah berumah di pikiran kita dan itu sedikit banyak ikut membentuk karakter kita sebagai seorang anak kemudian dewasa, dan dongeng-dongeng ibu, nenek, siapapun, guru dan lain sebagainya itu masih melekat ingat di pikiran kita. Kita mengenal dongeng Sang Kuryang, Malin Kundang, ya, dan lain sebagainya itu, dan semuanya mengandung muatan-muatan karakter. Nah, barangkali nanti Kak Apal bisa berbagi cerita bagaimana kiat mendongeng pertama, kemudian bagaimana dari dongeng itu bisa dituliskan menjadi buku. Itu banyak dari karya Kak Apal sendiri. Oke, silakan Kak Apal, santai saja sambil ngopi, kita ngobrol asik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Palupi Mutiasi, biasa dipanggilnya Kak Pal, karena anak-anak biasanya lebih mengingat 2 syllable, jadi biasa dipanggil sama anak-anak itu Kak Pal. Izinkan saya malam hari ini untuk sharing dan berbagi pengalaman tentang apa yang saya alami selama saya menekuni dunia anak-anak dan juga menggunakan dongeng sebagai perantara untuk menyapa mereka. Dongeng ini sebenarnya sudah booming ya di Indonesia, ataupun sebenarnya sudah menjadi satu kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kita itu kuat sekali budaya tuturnya. Jadi kalau misalnya kita dibilang budaya literasinya rendah, tapi budaya tutur kita tinggi gitu. Nah, ini harus diseimbangkan antara budaya tutur dan juga budaya literasi yang memang dituliskan atau di aliwahana jadi tulisan seperti itu. Nah, untuk dongeng sendiri ada beberapa metode dalam mendongeng yang mungkin nanti saya akan bagikan. Nah, boleh saya izin untuk share screen ya, udah. Kenapa saya memilih topik ini sebelum kita nantinya berbincang mengenai penulisan dongeng itu sendiri. Jadi di masa pandemi ini kita tahu pasti anak-anak itu sama seperti kita ya, orang dewasa, jenuh, bosen di rumah terus, ataupun tidak bisa datang ke sekolah karena masih PJJ gitu ya. Lalu ruang geraknya juga terbatas, padahal anak-anak harusnya bermain di luar rumah dengan bebas gitu, tanpa harus misalnya menggunakan masker, tapi di masa pandemi ini mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, ada kegiatan yang bisa dilakukan di rumah bersama kakak, terus bersama ibu, ataupun bersama nenek, ataupun bersama om, atau bersama Uda gitu ya. Salah satunya adalah dengan mendongeng ataupun bercerita. Nah, kadang orang sering menganggap bahwa cerita itu harus suaranya berbeda-beda ya. Padahal nggak juga gitu. Kalau kita misalnya bercerita kepada anak, lain halnya dengan bercerita di atas panggung ataupun ke anak-anak pada skala yang lebih besar. Tapi kalau misalnya bercerita di rumah, ketika kita kuat bertuturnya atau ketika konten ceritanya sudah kuat, sebenarnya itu sudah cukup gitu. Nah, anak-anak dan masa pandemi tentunya punya keterkaitan. Masa pandemi ini sebenarnya memberikan ruang kepada pendidikan keluarga untuk mengambil peran. Jika selama ini mungkin banyak waktu yang dihabiskan anak-anak untuk mengenyam pendidikan di sekolah, tapi di masa pandemi ini pendidikannya dikembalikan lagi ke rumah.
Jadi ruh pendidikan keluarga sebenarnya dibangkitkan lagi pada masa pandemi ini. Nah, bisa kita aplikasikan bagaimana caranya menghidupkan pendidikan di rumah. Salah satunya adalah dengan cara bercerita ataupun menyampaikan pesan-pesan yang baik lewat bercerita itu sendiri. Nah, kenapa sih bercerita? Saya tuh suka banget ditanya, kenapa Kak Lupi suka banget bercerita? Kenapa nggak pakai metode yang lain? Ataupun kenapa nggak pakai cara yang lain? Kenapa hal tersebut saya lakukan? Karena ketika masa anak-anak itu adalah masa imajinasi yang berhamburan. Setuju nggak? Pernah lihat anak-anak itu ngobrol sama daun? Pasti pernah ya. Atau pernah lihat anak-anak ngobrol sama bonekanya gitu ya. Itu pasti sering juga gitu ya. Itu karena imajinasinya mereka memang masih berhamburan. Beda dengan kita orang dewasa yang sudah realistis. Nah, imajinasi yang berhamburan ini harus distimulasi hal-hal yang bisa menguatkan imajinasinya. Karena imajinasi itu kalau kata Einstein satu hal yang mahal gitu ya, yang dimiliki oleh manusia. Dengan imajinasi manusia bisa berpikir kreatif, bisa mencoba untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan, dan juga bisa berpikir secara unik karena imajinasi. Inilah yang harus dilakukan oleh para orang tua ataupun orang dewasa untuk mencoba memberikan ruang bagi imajinasi anak-anak. Salah satunya adalah dengan cara bercerita. Gimana sih kekuatan sebuah cerita? Nah, ini ada satu fakta yang menarik nih, Uda. Jadi kita pasti tahu ya gambar yang ini. Ini adalah kejadian tsunami di Aceh tahun 2004, Desember 2004. Kenapa saya hafal? Karena bertepatan dengan hari kelahiran adik saya. Tuh ya. Nah, ketika terjadi tsunami di Aceh, ada satu legenda yang menyelamatkan satu desa dari tsunami. Legenda itu adalah legenda Smong. Pernah dengar? Dan legenda Smong ini adalah menyelamatkan satu desa yang bernama Desa Simelu, karena cerita Smong, yaitu ombak besar atau dalam artian tsunami, diceritakan secara turun-temurun dari nenek ke ibu, ibu ke cucu, sampai jadi nenek lagi. Sehingga ketika tsunami datang, Desa Simelu ini sudah tahu bagaimana caranya mitigasi bencana. Nah, sekarang bukunya Smong ini sudah dicetak secara luas oleh salah satu penerbit yang akhirnya menjadi buku yang membuat anak-anak belajar tentang bagaimana cara mitigasi bencana tsunami. Ternyata segitu kuatnya budaya tutur mempengaruhi pola pikir seseorang. Jadi ketika diteliti, di Desa Simelu ini terdampaknya paling rendah ketika kejadian tsunami. Boleh nanti teman-teman untuk cari googling tentang bagaimana sih legenda Smong ini mampu membuat kita terpana dengan kekuatan cerita yang dituturkan secara turun-temurun. Lagi-lagi saya juga dibuat terpana dengan beberapa penelitian yang sudah banyak sekali. Salah satunya adalah penelitian yang ada di Harvard University. Dia menyatakan bahwa ketika anak-anak itu usianya 4 bulan dalam kandungan sampai dengan usia 11 tahun, itu stimulasi bahasanya berkembang pesat. Nah, perkembangan pesatnya itu bisa dipengaruhi salah satunya adalah dengan bercerita. Jadi kalau misalnya banyak campaign atau salah satu mungkin penerbit Rabbit Hole gitu ya mengkampanyekan bahwa anak dalam kandungan tuh sudah bisa loh dibacakan cerita. Lah, memang sebenarnya sudah banyak penelitian yang membahas itu. Karena kalau waktu itu saya dalam kajian pedagogik pendidikan dan juga kajian filsafat pendidikan, ternyata pertama kali indera yang berfungsi ketika manusia dalam kandungan itu adalah indera pendengaran. Bahkan dalam Quran pun sudah disebutkan bahwa aku aktifkan pendengaran. Pendengaran dulu yang diaktifkan. Jadi benar sekali kalau misalnya anak diberikan musik klasik, Al-Quran, ataupun bercerita, itu tergantung dari perspektif masing-masing, dan memang itu bisa membuat perkembangan bahasa anak ketika sejak dalam kandungan itu lebih pesat gitu ya, apalagi ketika sudah lahir, ibunya sering bacain cerita, kakaknya sering bacain cerita, sampai dia masuk SD, gurunya suka bacain cerita, itu bisa menjadi bekal bagi mereka menambah perbendaharaan kata, lalu bisa juga tahu bagaimana sih kalimat itu, bagaimana
dikasih struktur cerita yang baik, mereka sudah tidak akan diajari lagi karena sudah terbiasa dengan hal tersebut. Nah, lalu ada lagi penelitiannya dari David Sousa, jadi peneliti Singapura ini meneliti kalau cerita itu bisa tersimpan dalam long term memory dan si penceritanya bisa terkenang di hati anak dan di pikiran anak sebagai orang yang menyenangkan. Kita pasti tahu ya, ada anak yang misalnya nggak suka sama balon karena dia ketika menghadapi balon, balonnya itu meledak gitu ya. Itu semua terekam dalam limbik areanya seorang anak tersebut. Nah, sama halnya dengan bercerita. Kalau misalnya kita bercerita kepada anak, lalu terekam di limbik areanya mereka sebagai memori yang menyenangkan, maka akan terbawa terus sampai dewasa bahwa cerita itu menyenangkan, orangnya yang menceritakan menyenangkan, ibunya yang bercerita menyenangkan, ayahnya yang bercerita menyenangkan, dan itu akan lekat sekali di memori anak. Dan kita juga sering mendengar ya kalau ingatan anak itu akan jauh lebih kuat dibandingkan ingatan orang dewasa. Nah, itu dipengaruhi juga oleh limbik area yang berkembang pesat sampai dengan usia 12 tahun. Berarti ada yang bilang dalam pepatah gitu ya, anakku bukan anakku gitu ya, karena ternyata ketika dia dewasa dia sudah punya kehidupan sendiri, dan salah satu hal yang bisa melekatkan bonding anak kepada orang tua atau kepada orang dewasa lainnya, karena saya belum punya anak gitu ya, kepada orang dewasa lainnya, misalnya ponakan kepada tantenya atau misalnya adik kepada kakaknya, itu salah satunya adalah dengan bercerita. Nah, saya biasanya bercerita itu menggunakan musik dan juga rasa. Jadi kalau musik saya biasanya pakai ukulele, nanti saya tunjukkan. Ya, jadi biasanya saya pakai ukulele untuk menjadikan cerita lebih bermakna. Terus misalnya juga pakai rasa juga, karena kita satu hal yang membuat kita bisa bercerita itu kalau kita mencintai dunia cerita tersebut. Apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam bercerita? Nah, ini dia, saya akan berbagi praktiknya. Pertama, siapkan dulu konten yang kuat. Konten yang kuat ini menjadi kunci. Jadi kalau misalnya orang bilang bercerita itu harus ada suara yang bervariasi, harus ada ekspresi, harus ada intonasi, itu benar. Tapi kalau nggak ada konten cerita yang kuatnya atau tidak ada ceritanya itu sendiri, maka kegiatan bercerita tidak akan ada. Nah, cerita ini bisa diambil dari buku-buku cerita ataupun cerita yang kita tuliskan sendiri. Nah, untuk beberapa kesempatan, saya biasanya juga menuliskan cerita sendiri sebagai cerita dongeng yang saya bawakan kepada anak-anak. Cerita itu dituliskan, lalu dibawakan, lalu saya evaluasi, dan ketika sudah klik, itu bisa jadi cerita dongeng yang saya buat sendiri. Lalu ketika sudah ada ceritanya, maka selanjutnya adalah menghadirkan imajinasi. Kalau SpongeBob gitu ya, imajinasi. Tiba-tiba muncul pelangi, padahal nggak ada pelanginya. Nah, imajinasi ini bisa keluar pada orang dewasa ketika orang dewasa itu menyampingkan jaimnya. Jadi kalau orang dewasanya jaim gitu ya, imajinasinya nggak keluar-keluar. Imajinasi ini bisa kita lakukan dengan permainan misalnya. Permainan bola imajinasi. Misalnya, saya punya bola imajinasi. Bola ini akan saya ubah menjadi, ada yang bisa tebak? Diubah menjadi apa? Belum ada. Oke, saya lagi ya. Bola ini akan saya ubah menjadi apa? Udah? Payung. Menjadi apa? Payung. Oke, boleh saya lempar bola imajinasinya ke udah. Boleh udah coba buat bola imajinasinya. Nah, itu permainan bola imajinasi bisa melatih imajinasi, atau bisa memejamkan mata, itu juga melatih imajinasi. Memejamkan mata, mendengarkan musik.
mendengarkan musik sambil, atau misalnya kita melatih imajinasi juga bisa mendengarkan suara-suara radio gitu ya. Sandiwara radio tuh biasanya itu waktu saya kecil sering dengerin radio, itu juga bisa melakukan apa ya, mengembangkan imajinasi kita. Jadi bisa pakai bola imajinasi juga, bisa mendengarkan musik juga, atau bisa dengan memejamkan mata, itu sudah bisa melatih imajinasi kita. Lalu, sehabis imajinasi, dalam mendongeng itu harus dengan ekspresi yang totalitas. Nah, ekspresi yang totalitas ini biasanya guru-guru atau orang dewasa takut terlihat jelek di mata anak-anak. Padahal, anak-anak ketika kita bercerita, ia akan menangkap bahwa orang dewasa yang ada di depannya adalah orang yang sedang menceritakan atau melakonkan sebuah cerita. Jadi, jangan takut terlihat jelek ataupun terlihat tidak cantik, tidak ganteng ketika kita berekspresi yang totalitas. Nah, ekspresi yang totalitas ini boleh kita coba ya. Teman-teman bisa coba. Ekspresi yang totalitas ini bisa, pertama, teman-teman mengucapkan A, I, U, E, O, tapi tanpa suara. Jadi ekspresinya saja. Boleh ya, sama-sama. 1, 2, 3. Gimana? Sudah begel? Nah, sehabis AIUEO, kita coba dengan ekspresi yang beragam. Saya coba ya. 1, 2, 3, ekspresi sedih. Nah, ekspresi sedih ini juga bisa dikembangkan dalam dongeng. Misalnya ekspresi sedih yang bisa menjadi interaksi dalam dongeng. Misalnya, sedih. Nah, kalau Kak Palupi sedih, teman-teman juga ikut bersedih ya. Kalau Kak Palupi tangannya di bawah, sedihnya kecil saja. Tapi kalau Kak Palupi tangannya di atas, sedihnya makin besar. 1, 2, 3. Nah, itu biasanya bisa jadi interaksi sama anak ketika mendongeng. Dan itu wadah mereka untuk menyalurkan ekspresinya juga. Terus, misalnya ekspresi apa lagi? Kita coba sama-sama ekspresi bahagia. Ya. Terus ekspresi cemas. Terus ekspresi marah. Ekspresi habis dapat undian. Gitu ya. Atau ekspresi apa lagi? Ekspresi sebel sama orang. Nah, ekspresi ini bisa kita latih sebagai hal yang dapat menguatkan cerita ataupun mendongeng. Nah, ekspresi yang totalitas ini juga mempengaruhi intonasi. Jadi kalau saya belajar, waktu itu belajar sama Kak Tisa, seorang profesional voiceover, beliau bilang kalau ekspresi ini membuat intonasi kita juga berubah saat penyampaian cerita. Misalnya, kita ekspresinya datar. Hai, datar saja. Hai. Tapi kalau kita pakai ekspresi bahagia, hai. Beda kan? Kalau kita pakai ekspresi marah, hai. Kalau kita pakai ekspresi sedih, hai. Kalau kita pakai ekspresinya takut, hai. Jadi ekspresi ini juga mempengaruhi suara yang dikeluarkan. Misalnya, kita ekspresinya marah misalnya. Halo. Tapi kita pakai ekspresi bahagia. Halo. Pasti berbeda. Yuk kita coba sama-sama. Teman-teman coba bahagia dulu untuk mengucapkan kata halo dengan bahagia. 1, 2, 3. Halo. Pasti beda. Kalau sekarang ekspresinya marah, tapi mengucapkan kata halo. Halo. Pasti berbeda. Kalau sekarang ekspresinya cemas mengucapkan kata halo. Halo. Kalau sekarang ekspresinya sedih mengucapkan kata halo. Halo. Misalnya seperti itu. Nah, ini bisa membuat intonasi yang dikeluarkan juga berbeda-beda terhadap ekspresi yang kita keluarkan juga. Lalu, yang paling sering ditanyakan dan paling sering
orang penasaran untuk mencobanya, itu adalah variasi suara. Nah, variasi suara ini sebenarnya tidak wajib dalam mendongeng, tetapi terkadang diperlukan untuk meningkatkan atensi bagi anak-anak. Karena anak-anak itu kan kita tahu atensinya terbatas ya, atau rentang fokusnya itu terbatas gitu. Nah, cara untuk membuat mereka tetap fokus biasanya ada intonasi suara atau variasi suara yang dihasilkan ketika kita bercerita. Variasi suara ini sebenarnya bisa kita buat dengan cara banyak sekali latihan gitu ya. Karena kalau kita cuma latihannya sebentar saja, kita tidak bisa menemukan variasi suara apa yang kuat untuk diri kita. Dan kita juga sebagai manusia bersyukur sih sebenarnya, karena kita diberikan mulut yang lengkap dengan gigi, lidah, dan juga pita suara. Yang kalau semua ini digunakan dengan maksimal, maka akan menghasilkan variasi suara yang banyak. Seperti halnya, kita coba sama-sama ya. Hai, ayo cucu nenek, siapa yang mau cerita? Ayo, kita cerita sama-sama yuk. Nah, itu berbeda juga suara yang dihasilkan kalau kita menjulurkan lidah ke depan. Ayo, siapa yang mau diceritain? Yuk, yuk. Ayo. Nah, itu berbeda. Terus misalnya kita menggerakkan lidah kita ke atas. Ayo semuanya. Siapa yang mau cerita? Nah, itu juga berbeda. Atau kita menggerakkan lidah kita ke samping, itu juga akan menghasilkan suara yang berbeda. Ayo, siapa nih yang mau cerita? Yuk, sama-sama cerita. Atau menggerakkan lidah kita ke belakang, itu juga berbeda. Ayo, siapa nih yang mau cerita? Yuk, sama-sama kita bercerita. Jadi, seperangkat yang sudah ada dalam mulut kita, baik gigi, lidah, ataupun pita suara, itu bisa menghasilkan suara yang berbeda jika kita mau belajar untuk menghasilkan suara-suara yang berbeda. Intonasinya juga bisa berbeda-beda. Misalnya, hai teman-teman, intonasi 1. Hai teman-teman, intonasi 2. Hai teman-teman, intonasi 3. Jadi intonasinya juga bisa berbeda tergantung kita latihannya seperti apa gitu ya. Sebenarnya dongeng bercerita itu nggak ada sekolahnya gitu. Jadi kalau teman-teman hari ini kita sama-sama sharing gitu ya, ini hanya sekedar penguatan saja. Tetapi pada saat nanti kita sudah selesai sharingnya, nggak ada sekolahnya kecuali panggung ke panggung ataupun cerita ke cerita. Nah, ada yang kenal ini siapa? Ini salah satu mentor terbaik saya dalam bercerita. Beliau adalah Elis Ceta. Kalau teman-teman film Sumatera pasti kenal nih sama beliau. Beliau pegiat literasi juga, terus duta read aloud juga gitu ya. Dan beliau seorang ventriloquist yang memang jago banget untuk ventriloquistnya. Namanya adalah Teh Elis Ceta. Beliau pernah membagikan ilmu kepada saya. Ada sebuah metode yang dikembangkan oleh beliau, namanya metode Elis Ceta, yaitu menghasilkan suara dengan teknik A, I, U, E, O. Nah, kalau A biasanya suara narator. A. Bisa sama-sama. A. Nah, terus I. I itu suara yang melengking ke atas. I. A. I. A. I. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Nah, itu berbeda. Jadi kalau suara I-nya yang sudah keluar itu melengking ke atas. Pada suatu hari, itu pakai suara A. Pada suatu hari. Pada suatu hari. Nah, itu pakai suara I. Terus ada A, I. Terus ada U. Coba hidungnya dipegang. Kalau ada letupan berarti bisa hidungnya. U. U. A. I. U. A. I. U. Nah, pada suatu hari. Pada suatu hari. Aku ingin bermain bersama teman-temanku. Nah, biasanya itu pakai suara U. Terus ada lagi suara E. Hey, baling-baling bambu. Nah, itu biasa pakai suara E.
Hei Nobita, jangan ke situ. Itu biasa pakai suara E. Atau suara nenek-nenek gerondong biasanya suka pakai suara E. Hei, anak kecil, kau harus pulang ke rumah sebelum maghrib tiba. Itu biasanya suka pakai suara E yang ada di tenggorokan. I, U, E. Nah, terus ada suara oh, sabar bos, sabar. Hari ini pasti selesai bos. Nah, itu suara siapa? Suara Sopo Jarwo. Ya, betul sekali. Jadi, ada suara-suara yang sebenarnya bisa kita identifikasi. Nah, itu tergantung dari warna suara kita. Kak Lupi, aku bisanya suaranya cempreng kayak gini. Soalnya suaraku melengking. Oh, ya nggak apa-apa. Berarti suara kita kuatnya di suara I. Aku bisanya suara kayak gini loh. Aku udah nyaman, gak batuk-batuk kalau keluarin suara ini. Oh, berarti suaranya kuat di suara E. Oh, aku kayaknya lebih kuat deh suara kayak gini. Kayaknya ini jadi suaraku bercerita. Nah, itu pakai suara O. Kita coba sama-sama ya untuk menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding pakai variasi suara. 1, 2, 3. Pakai suara A dulu. Cicak-cicak di dinding. Suara I. Diam-diam merayap. Suara O. Datang seekor nyamuk. Suara E. Hap, lalu ditangkap. Nah, bisa semua ya ternyata. Masya Allah. Lagi ya, kita nyanyi apa lagi? Balonku ya, boleh. 1, 2, 3. Pakai suara I dulu. Balonku ada 5. Suara E. Rupa-rupa warnanya. Suara O. Hijau, kuning, kelabu. Suara E. Merah muda dan biru. Suara I. Meletus balon hijau terku. Hatiku sangat kacau. Balon ketinggal lempar. Oh, ku pegang erat-erat. Nah, suara ini bisa kita latih sendiri dengan cara terus saja melatih suara kita di rumah. Terus Kak Lupi kalau suaranya impersonate binatang gimana? Nah, kalau impersonate binatang biasanya saya mendengarkan dulu suara binatang itu baru saya tirukan. Misalnya suara ayam. Oh, aku mau suara ayam nih. Suara ayam bisa sambil seperti ini lidahnya. Terus kita keluarkan suara ayam. Boleh dicoba. Silakan. Tapi nanti orang sebelah, ini suara ayam dari mana gitu ya. Kita bisa coba. 1, 2, 3. Nah, itu juga bisa. Atau suara misalnya kodok gitu ya. Itu juga bisa. Atau suara misalnya suara kucing. Mulai dari kucingnya miau, miau. Atau kucing yang nah, itu bisa kita variasikan sendiri-sendiri. Seperti itu untuk variasi suara. Nah, metode bercerita itu ada macam-macamnya. Ada yang metode bercerita menggunakan buku, ada juga yang menggunakan boneka. Nah, kita bisa melakukan semuanya. Tidak hanya terpaku mau pakai boneka aja gitu. Tidak hanya terpaku pada hal tersebut gitu ya, tapi bisa pakai buku. Nah, boneka itu juga macam-macam. Ada boneka yang utuh, misalnya saya dari mulai yang utuh dulu ya. Ini yang utuh, bonekanya seperti ini misalnya. Ini juga bisa, jadi nggak harus pakai boneka tangan. Tapi kita cara memainkannya seolah-olah dia bergerak gitu ya, itu bisa pakai tangan kita seperti ini. Up, 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 up. Aku suka sekali jalan-jalan ke hutan. Siapa yang mau ikut aku? Jadi nggak harus boneka yang tangan. Nah, kalau pakai boneka yang tangan, misalnya, Kak Lupi aku mau boneka yang tangan gitu ya. Nah, kalau pakai boneka yang tangan kan ada bermacam-macam. Ada boneka tangan yang seperti ini. Nah, kalau boneka tangan yang seperti ini, digerakinnya juga kita harus
tahu cara menggerakkannya. Hore! Asyik! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Nah, jadi semuanya bergerak gitu. Jadi tidak hanya boneka ini sebagai pajangan saja, tapi kita bisa menggerakkannya gitu ya. Wah, di situ ada adik cantik. Adik dari Ibu Dian Sarmita ya. Ada poninya. Nah, itu bisa bergeraknya menggunakan bonekanya. Jadi bonekanya ada macam-macam, nggak hanya boneka tangan saja. Oh, Kak Lupi, aku ada boneka tangannya yang cuma tangannya aja yang bergerak gitu ya. Nah, ini juga bisa pakai ini. Hai teman-teman. Halo. Nah, jadi dia digerakkan tangannya, terus digerakkan kepalanya. Aku senang sekali. Nah, itu bisa cara menggerakkannya tergantung dari kitanya. Tapi dipastikan supaya boneka yang kita jadikan media untuk bercerita tidak hanya pajangan. Tidak hanya seperti ini misalnya, halo teman-teman, dianya diem aja. Nah, itu mempengaruhi juga dalam hal keseruan bercerita. Jadi harus digerakin gitu. Atau misalnya teman-teman mau coba untuk memakai boneka Muppet. Nah, ini saya biasanya pakai boneka Muppet yang dikenal sama anak-anak. Ini boneka saya yaitu bonekanya Kumi. Nah, ini boneka Muppet seperti ini. Kumi. Iya. Kumi sapa dulu dong teman-teman yang ada di ruang Zoom meeting ini. Oke. Coba disapa. Sapa. Kok sapa? Kalau disapa harusnya bilangnya gimana? Oh iya, maaf lupa. Oh, lupa. Coba sapa dulu. Assalamualaikum. Oh, dijawab nggak tuh sama teman-temannya? Nggak jawab. Oh, nggak jawab. Maunya dijawab? Iya dong, maunya dijawab. Kumi bisa nyanyi? Bisa lah. Oh, sombong banget dia bisa nyanyi. Coba tes dulu suaranya. Oke. Coba kita tes ya. Do. Paus suaranya. Gak apa-apa lah. Oke. Re. Mi, coba Mi. Mie ayam enak. Kok mie ayam enak? Kamu lapar? Iya, lo makan. Oh, curhat. Gak apa-apa dong. Oh, yaudah katanya mau nyanyi. Oke. Satu-satu aku sayang ibu. Dua-dua juga sayang ibu. Terus? Tiga-tiga tetap sayang ibu. Terus? 1, 2, 3. Kelebaran. Iya, maaf. Sayang ibu-ibu. Kok sayangnya ibu-ibu tuh? Kak Magdalena sampai ketawa-tawa. Iya, soalnya ibu itu surganya kita. Oh, Masya Allah, ibu itu surganya kita. Oke, terus apa lagi? Udah nggak dapat saweran. Udah agak dapat saweran. Udah dapat saweran. Iya, buat beli jajan. Buat beli jajan. Iya. Nanti minta sama Uda Subhan ya buat beli jajan. Oke, kalau ketemu lagi ya. Kalau ketemu lagi. Gitu. Nah, itu namanya ventriloquist biasanya. Jadi saya tetap bergerak sebenarnya, tapi pakai gerakan bibir yang minimalis. Makanya saya saya senyum, jadi nggak kelihatan bergerak. Atau saya kelihatan gigi, jadi nggak kelihatan bergerak. Padahal ketika saya bicara, gerakan bibir saya saja yang diminimalisir. Kamu emang bisa ngomong sendiri? Bisa dong. Coba ngomong. Tuh, kok nggak bisa? Ya kamu lah yang ngomong. Kok aku yang ngomong? Ya kan suaranya dari kamu. Oh, suaranya dari aku. Oke, aku ngomong ya. Ya, ngomong lah. Oke, aku yang ngomong. Iya. Tapi kayaknya kamu mau bisikin sesuatu ya sama aku.
Bisikin apa? Kakak. Kakak. Kenapa? Itu ada yang cantik. Ih, ada yang cantik katanya. Siapa yang cantik? Itu adik yang pakai poni. Oh, adik yang pakai poni. Terus? Ada yang ganteng juga. Idih, genit banget. Coba siapa yang ganteng? Itu Kak Adison Liura. Kak Adison Liura. Terus ada apa lagi? Ada yang jelek. Siapa yang jelek? Kakak yang jelek. Kok aku yang jelek? Nah, hal-hal yang seperti itu bisa menjadi variasi juga dalam bercerita sehingga ada hal yang menyegarkan bagi anak untuk ketawa. Bukan begitu, Bumi? Iya dong, begitu. Biar nggak bete gitu loh. Biar nggak bete gitu loh. Emang kamu ngebetein? Enggak lah. Terus siapa yang ngebetein? Kamu. Ya, aku nggak ajak lagi ya untuk ngisi acara. Ya maaf lah. Oke, Bumi disimpan dulu ya. Ya. Tapi nanti tampil lagi ya. Oke. Nah, itu bisa pakai teknik ventriloquist seperti itu, tapi kita juga harus memilih icon boneka yang memang kita nyaman gitu ya. Jadi misalnya mulut-mulutnya bisa kebuka seperti ini dengan cara yang nyaman sehingga tangan kita juga tidak sakit, terus digerak-gerakkan supaya dia seolah-olah hidup ya. Tapi kalau ada anak yang nanya, kalau bagi saya pribadi wajib memberikan pengetahuan bahwa dia itu tidak hidup, tapi saya yang memberikan suara lewat teknik namanya ventriloquist, atau suaranya itu dari Kak Palupi gitu, tapi nggak kelihatan ya gitu. Karena nanti anak-anak multitafsirnya, wah hidup ya bonekanya. Iya, nggak hidup. Tapi ada suaranya. Dari mana suaranya? Dari kakak lah. Nah, itu bisa menjadi satu cara untuk metode bercerita menggunakan boneka seperti ini. Namanya boneka apa? Boneka mampet. Kok boneka mampet? Bukan. Boneka apa? Boneka mampet. Oh, boneka mampet. Nah, biasanya saya belajar untuk tidak menggerakkan bibir ataupun mencoba untuk mengurangi gerakan bibir itu biasanya dengan cara seperti ini. Kita coba dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, bisa dengan cara seperti itu. Awalnya kembang juga sih ya. Bibirnya kembang juga, tapi lama-lama karena melihat anak-anak bahagia ketika kita melakukan hal seperti itu menjadi satu kepuasan tersendiri dan juga bisa mengeksplorasi bakat-bakat yang Allah sudah titipkan kepada kita selaku manusia yang sudah diberikan perangkat lengkap dari Allah untuk bisa memvariasikan suara. Ya kan, Kumi? Ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Terus untuk cerita sendiri, kalau mau dituliskan, itu ada seperti cerita pada umumnya sebenarnya. Ada tokohnya, lalu ada wataknya, ada konfliknya, ada latarnya, ada amanatnya. Tapi amanat ini boleh dituliskan secara tersirat dan juga disampaikan secara tersirat. Jadi saya sepakat dengan para pendongeng lainnya yang menyebutkan bahwa ketika kita membuat amanat dalam suatu cerita, amanat itu tidak didikte kepada anak. Jadi misalnya kalau kita pengen tahu anak itu nyampe atau enggak amanat cerita kita, itu bisa dengan cara memberikan pertanyaan. Nah, tadi gimana ceritanya? Menurut kamu tokoh siapa yang baik? Siapa yang kurang baik? Apa sih ceritanya dari sudut pandang kamu? Atau apa sih ceritanya menurut kamu gitu ya, pakai bahasa sederhana misalnya. Karena setiap anak itu punya sudut pandang yang berbeda-beda terhadap suatu cerita. Ketika kita mendikte mereka, itu namanya bukan lagi dongeng ataupun bercerita. Karena kan bercerita itu ruhnya adalah tidak menggurui anak. Jadi amanat itu boleh kita buat, tapi dengan cara tersirat, dituliskan juga dengan tersirat, dituturkan juga dengan tersirat. Tapi tetap kita bisa menanyakan kepada mereka sejauh mana
pemahaman mereka tentang amanat dalam cerita tersebut. Nah, ayo menuturkan cerita dengan musik dan rasa di masa pandemi. Satu hal yang saya buat juga ketika misalnya anak-anak itu berceritanya sudah bosen dengan boneka ataupun buku cerita, saya menggunakan musik untuk bercerita. Pada suatu hari bumi bercerita tentang virus yang melanda bumi kita. Virus itu bernama apa ya? Nah, biasa anak-anak akan jawab. Bernama corona. Kita harus melawannya. Pakai masker, ayo cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker, ayo cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatan. Jadi dari bercerita kita juga bisa menulis lirik lagu. Kita juga bisa menulis ceritanya itu sendiri yang kita tuturkan kepada anak-anak, itu bisa menjadi aset literasi kita. Baik dalam tulisan lagu ataupun tulisan cerita. Yuk boleh anak-anak yang ikut hadir, coba yuk kita nyanyiin sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu hari bumi bercerita tentang virus yang melanda bumi kita. Virus itu bernama corona. Kita harus melawannya. Pakai masker, ayo cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker, ayo cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekali lagi ya. Pakai masker, ayo cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatan. Pakai masker, ayo cuci tangan. Jangan lupa jaga kesehatan. Nah, dari sini, dari lagu ini baru bisa bercerita bahwa ternyata bumi kita, wah mau lagi. Ternyata bumi kita lagi ada virus. Virusnya apa ya? Nah, nanti bisa berinteraksi kepada anak-anak, itu bisa juga menjadi salah satu cerita untuk di rumah mengajarkan bagaimana caranya mereka menjaga diri dari virus. Oke, terus ada lagi nih lagu dari Kapalupi. Kapalupi tulis lagu ini. Yuk sama-sama dengerin dulu, nanti yang sudah bisa kita nyanyiin sama-sama ya. Hei kawan, ayo bermain bersama. Jangan mengejek atau memarahi teman. Jangan bertengkar atau menyakiti teman. Ayo kita main bersama-sama. Ayo kita main bersama-sama. Gimana? Sudah bisa? Kalau sudah bisa, yuk kita nyanyiin sama-sama. Hei kawan, ayo bermain bersama. Jangan mengejek atau memarahi teman. Jangan bertengkar atau menyakiti teman. Ayo kita main bersama-sama. Sekali lagi, ayo kita main bersama-sama. Yeay, hebat. Nah, ini
juga sedikit lagu-lagu yang diciptakan supaya lagu-lagu anak bisa membumi lagi melalui cerita. Ayo menulis. Menciptakan cerita, lagu, dan musik sederhana menjadi cara menghadirkan cinta bagi anak bangsa. Maka mari bercerita, mari menuliskannya dan menyebarkan pesan kebaikan untuk anak-anak kita semua di seluruh Indonesia lewat bercerita. Begitu kira-kira, udah Subhan apa yang dibagikan. Satu lagi request apa nih? Request yang apa? Ayo menulis. Oke, baiklah. Satu lagi ya, ini dia. Ayo menulis ya Kak Pal. Yang di Tebo, Kak Pal. Oh iya. Oke, berarti nggak di sini. Ayo menulis ya. Bentar. Stop share. Pak Lupi aja ya, nyanyi ini ya sama Uda ya. Ya. Hari ini ku akan menulis, esok hari aku pun menulis. Menulis itu mudah, menulis bahagia. Menulislah, ayo bergembira, ha ha. Menulis itu mudah, menulis bahagia. Menulislah, ayo bergembira. Ayo bergembira dengan menulis. Ayo kita bergembira dan tulislah semua. Ayo kita bergembira dan tulislah semua. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Hari ini ku akan menulis, esok hari aku pun menulis. Menulis itu mudah, menulis bahagia. Menulislah, ayo bergembira, ha ha. Menulis itu mudah, menulis bahagia. Menulislah, ayo bergembira. Ayo bergembira dengan menulis. Ayo kita bergembira dan tulislah semua. Ayo kita bergembira dan tulislah semua. Begitu. Kak Pal, dahsyat. Talentanya luar biasa ya, bisa mendongeng, bisa menulis, bisa menggunakan media-media dongeng yang sangat luar biasa. Ini berapa lama latihannya Kak Pal? Kalau untuk ukulele aku pelajari 6 bulan, tapi kalau untuk boneka tangan aku pelajari seiring berjalannya bercerita saja gitu. Kalau untuk ukulele kan memang harus terbiasa ya. Tapi sebenarnya udah Subhan, lagu-lagu anak itu menggunakan kunci-kunci yang gampang. Jadi kunci C, kunci G, sama kunci M. Kalau kita udah kuasai 3 kunci itu, sebenarnya kita bisa bikin lagu anak juga dan kita bisa nyanyiin lagu anak secara bersama-sama sama anak. Misalnya ya, dari kunci C sama G aja itu ada lagu anak yang kita tahu mudah sekali. Kring 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 ada sepedaku roda 2, ku dapat dari ayah karena rajin belajar. Tuk suara sepatu kulit lembut, ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Jadi ketika nada-nada itu sudah kita kuasai, sebenarnya lagu-lagu anak itu nggak jauh dari nada tersebut. Misalnya lagu apa lagi yang kita tahu? Di sini senang, di sana senang juga sama. C, G, dan F. Gitu. Misalnya 1, 2, 3 sama-sama ya. Satu lagu lagi.
Kita buktikan kalau nadanya hanya CGF saja. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Kalau udah CGF dikuasai, sebenarnya juga udah bisa untuk lagu anak. Begitu udah dan teman-teman semuanya. Kak Palupi Mutiasi, luar biasa ya, sangat menghibur malam ini. Oke, teman-teman, ya Kak Palupi hebat ya. Kita ada semuanya hebat udah, semuanya hebat. Kita ada waktu sekitar 30 menit ya, sampai 21.30, karena Kak Palupi tadi izin, setelah itu beliau ada kegiatan lain untuk persiapan kegiatan besok. Jadi manfaatkan 30 menit ini untuk bertanya apa saja kepada Kak Palupi terkait tentang tema, apalagi Kak Pal ini ada ibu-ibu muda yang punya anak-anak yang saya kira talenta luar biasa juga ya. Oke teman-teman, kita buka sesi tanya-jawab. Silakan aktifkan videonya, sebutkan nama, dan asal kotanya dari mana. Oke, langsung saja, silakan, teman-teman. Mereka ini malu-malu kadang-kadang, Kak. Oh, Kadila, okay. Kadila. Kadila, silakan aktifkan videonya. To the point langsung. Silakan Kadila. Belum dibuka? Ya, buka videonya dan aktifkan mikrofonnya, Kadila. Mikrofonnya belum dibuka, Kak. Oh iya. Nah, ya makasih Kak Subhan, Kak Palupi. Kita aja udah mak-mak senang sekali ya didongengkan ya Kak ya. Apalagi sayangnya anak-anak saya keluar nih sebentar ini. Pas dia muncul putus, makanya mereka keluar. Seandainya ada rekamannya Kak Palupi ya. Ini Kak, saya mau nanya. Tadi kan ada teknik A, I, U, E, O. Ya Kak ya, kadang kan menjelang tidur suka mendongengkan para kurcaci juga. Nah, jadi terus ada juga tadi teknik gerak bibir itu yang kecil. Apakah teknik A, I, U, E, O itu bisa dipakai juga dengan gerakan bibir yang sedikit seperti Kak Palupi tadi ngomong sama bonekanya itu Kak? Itu aja yang saya mau tanya. Ya, jadi kalau untuk teknik A, I, U, E, O itu bisa menggunakan teknik A, I, U, E, O untuk kita mencoba-coba suaranya, Bunda. Jadi suara misalnya A, I, U, E, O. Nah, kalau untuk gerak bibir, karena gerak bibirnya saja sudah butuh effort, jadi kita hanya satu suara saja. Jadi suara yang benar-benar kita kuasai, suara yang mana, itu yang bisa kita aplikasikan ke gerak bibirnya. Misalnya ke Kumi tadi ya, saya pakai gerak bibir ventriloquist, tapi saya juga belum jago sih untuk hal ini. Teman-teman ventriloquist pasti jago, atau di Padang itu ada yang namanya Udarobi. Nah, Udarobi itu juga jago ventriloquistnya gitu ya. Saya satu bintek dengan beliau waktu jadi pegiat literasi nasional Badan Bahasa gitu sama Udarobi. Nah, kalau teman-teman Padang mau di Padang, maksudnya teman-teman di Padang mau belajar tentang ventriloquist lebih jauh, bisa ke Udarobi. Nah, nanti bisa dicari di Google atau di Instagramnya. Nah, untuk Kadila sendiri, kalau untuk A, I, U, E, O, itu untuk latihan kita mencari suara mana yang bisa kita gunakan. Jadi, misalnya Kadila mau gunakan suara A, boleh saja. Misalnya, halo teman-teman semuanya. Itu pakai suara A. Mau suara I, halo teman-teman semuanya. Itu pakai suara I. Mau pakai suara O, halo teman-teman semuanya. Mau pakai suara E, halo teman-teman semua. Pakai suara O, halo teman-teman semuanya.
Jadi bisa, AIWO-nya bisa, tapi hanya pilih salah satu saja supaya nanti tidak terlalu effort atau tidak terlalu susah untuk membagi suaranya sama bonekanya lewat ventriloquist itu. Nah, tapi tidak menggunakan ventriloquist pun tidak apa-apa gitu. Jadi bisa menggunakan boneka yang biasa pun juga tidak apa-apa. Seperti ini kan kita tetap bisa kebuka, misalnya, hai teman-teman, tapi sambil digerakkan bonekanya. Hai teman-teman semua, ayo ikut aku berpetualang ya. Yuk berpetualang di hutan. Kalau aku loncat-loncat, teman-teman katakan Nah, itu bisa dipraktekkan walaupun tidak menggunakan teknik ventriloquist. Tapi kalau teknik ventriloquist berarti kita berlatih dulu untuk menggerakkan bibir dengan sedikit saja. Jadi kita berlatih misalnya A, B, C, D, E, F, G, atau kita nyanyi misalnya nyanyi lagu yang gampang dulu aja, potong bebek angsa, tapi tanpa menggerakkan bibir misalnya. Potong bebek angsa, masak di kuali, nari terangsa sekali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la. Nah, seolah-olah kita nggak bergerak gitu bibirnya, padahal ya ada gerakannya, tapi karena kita senyum, terus kita tarik mulutnya sedikit gitu ya, jadi bisa terlihat tidak bergerak bibirnya gitu. Nah, itu sudah teknik yang expert gitu. Tapi kalau kita mau mulai bercerita, apalagi Bunda Kadila sendiri sudah memulai bercerita, teruskan saja berceritanya dengan variasi suara yang bisa Kadila lakukan. Misalnya Kak Lupi, aku bisanya pakai suara yang nggak apa-apa. Atau anak-anak diminta untuk menirukan suara-suara. Biasanya anak-anak juga punya potensi untuk menirukan suara-suaranya. Misalnya adik yang sama Kak Magdalena pasti juga bisa. Halo teman-teman, coba yuk. Halo teman-teman, pasti bisa. Karena suaranya mereka masih suara khas anak-anak. Jadi minta juga mereka untuk menirukan suara-suara. Tapi yang paling penting selain suara adalah konten ceritanya yang kuat. Maka pilihlah cerita-cerita anak yang kuat dan bisa diceritakan kepada anak-anak lagi gitu. Sehingga misalnya di sini saya punya kumpulan cerita untuk anak-anak misalnya. Cari buku-buku yang memang bergambar, yang mereka juga bisa jadi diskusi untuk bercerita. Terus misalnya ada tokohnya yang misalnya mereka bisa berinteraksi lewat cerita. Dan jangan lupa hadirkan mereka juga dalam cerita. Jadi biasanya kita nih orang dewasa saat menceritakan kadang suka lupa bahwa anak kecil itu bukan hanya sekedar pendengar gitu ya, tapi dia juga penikmat cerita. Jadi kalau misalnya mau dihadirkan, bisa dengan suara-suara. Ting ting wana-wana ting ting. Ting ting wana-wana ting ting. Gimana suaranya? Ting ting wana-wana ting ting. Ting ting wana-wana ting ting. Nah, dengan kita menghadirkan mereka larut dalam cerita, maka itu bisa membuat cerita jauh lebih asik dan mengasah imajinasinya. Jadi jangan lupa ketika bercerita juga libatkan mereka dengan aktivitas-aktivitas interaktif storytelling. Begitu. Semoga bisa menjawab ya Kak Dila. Begitu. Ya, makasih Kak Pak Lupi, sangat-sangat memuaskan sekali. Kalau di rumah kan kita sering, iya. Kalau di rumah kan kalau saya sering dongengnya kan biasa yang masih lama lah, masih peninggalan orang tua kita dulu, kancil dan harimau. Jadi kan biasanya kan kalau harimau gitu kan suara-suara besar gitu Kak Pak Lupi. Makanya saya tadi sangat terhibur sekali lah. Sangat banyak ilmunya. Makasih banyak coba ya yuk kita Kak Pak Lupi ya. Praktekin Kak Dila. Kita coba harimau di hutan sedang mengaum. Wow. Siapa anak di sini yang menangis? Akan aku gigit yang suka menangis. Nah, itu bisa juga jadi interaktif storytelling. Kebetulan saya punya boneka harimau. Sebentar ya. Saya
ambil dulu. Iya. Nah, misalnya seperti ini. Itu gaya-gaya ceritanya atau gimananya gerak-gerakannya. Jadi pertanyaan saya, gimana sih cara menciptakan karakter mendongeng sendiri? Itu satu pertanyaannya. Pertanyaannya kedua, boneka yang itu tuh belinya di mana sih? Soalnya saya cari-cari di toko boneka di sekitaran Pekanbaru, saya nggak nemu. Ya, itu aja kira-kira Kak pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang secara naluri ya, setiap orang itu ketika melihat suatu tontonan itu ada kecenderungan untuk meniru ya, meniru caranya, meniru ciri khasnya. Tapi ketika kita secara profesional gitu ya, atau secara berkelanjutan, kita juga ingin dikenal sebagai diri kita sendiri gitu ya, dibanding pendongeng-pendongeng yang lain. Nah, caranya adalah dengan cara kita pertama membebaskan pikiran kita dari pendongeng-pendongeng yang kita tiru. Oh, kalau Opa Agus DS, keunikannya ini. Oh, kalau aku apa ya? Oh, kalau Opa Agus DS, suara beratnya mantap sekali. Oh, kalau aku apa ya? Kalau aku mungkin suara cemprengnya bisa kok jadi suaraku. Nah, itu juga. Atau misalnya, Kafila mungkin bisa untuk berusaha membuat cerita sendiri. Jadi membuat cerita dulu dengan konten yang kuat, dibawakan minimal 3 kali, sehingga Kafila tahu, oh ini ceritanya pantas gak ya untuk anak-anak. Kafila kan udah punya ruang ya, seenggaknya punya audiens setia lah ya, yang mendengarkan dongengnya Kafila gitu. Jadi itu bisa menjadi eksplorasi Kafila untuk mencari ciri khasnya Kafila dan konten cerita yang kuat yang Kafila bisa bisa ceritakan. Kalau cerita itu mengasyikkan di pertama, di kedua, dan di ketiga itu tetap mengasyikkan, maka itu bisa menjadi cerita Kafila yang utuh. Jadi itu ceritanya punya aku nih jadinya. Tapi gimana caranya kita bisa mencobanya adalah dengan cara kita mau membebaskan pikiran kita dari bayang-bayang orang lain. Oh, kalau Opa yang Agus DS kayak gini, aku berarti nggak mau kayak gini. Aku mau jadi Vila. Aku mau jadi Kak Vila misalnya. Pakai suaranya Kak Vila boleh. Pakai gayanya Kak Vila boleh. Kak Vila kayaknya lebih atraktif dan ekspresif. Oh, aku mau jadi pendongeng yang ekspresif. Itu juga boleh gitu ya. Sama halnya misalnya pendongeng itu punya ciri khasnya masing-masing. Ada yang pakai boneka, ada yang tanpa boneka. Itu memang ciri khasnya tersendiri. Tapi yang paling penting adalah konten ceritanya dulu yang kuat. Jadi Kafila boleh bercerita dulu dengan cerita yang kuat dari cerita Kafila sendiri. Itu caranya untuk challenge diri kita. Sehingga kita tahu kemampuan bercerita kita udah sampai mana sih gitu. Terus untuk boneka ini PO sih sebenarnya Kak. Karena biasanya memang nggak dijual secara bebas. Jadi pesan order gitu. Ini aku pesan sama Kak Verinia, mungkin nanti bisa aku kasih tahu IG-nya, kalau nanti kontak aku kasih tahu gitu ya Instagramnya. Nah ini yang bikin Kumi ini juga karakter yang saya imajinasikan sendiri. Jadi saya maunya ada kodok centil, pakai rok tutu, terus warnanya pink gitu, sehingga ini jadi kodok Kumi, yaitu yang melekat sama karakter saya. Nah, gimana caranya? Kita yang mengimajinasikan sendiri tokohnya. Jangan mau sama-sama yang lain. Gitu. Nah, kekuatan imajinasi kita yang harus kita mainkan untuk menciptakan tokoh atau karakter kita sendiri. Gitu ya, Kumi? Kumi diciptain lama nggak? Lama. Gimana emangnya? Kak Lupi banyak maunya. Kak Lupi banyak maunya, katanya. Iya, katanya mau aku yang centil. Terus mau kamu yang apa lagi? Aku pakai rok. Pakai rok apa? Rok tutu. Nah, ketika kita sudah mengimajinasikan tokoh yang kita punya, itu bisa di-request sama pembuat bonekanya. Pembuat boneka ini kebetulan seorang profesional juga gitu ya, dari Jalan Sesama.
Jadi beliau tuh waktu itu yang pertunjukan jalan sesama atau yang Sesame Street itu beliau gitu. Jadi kalau mau lebih tahu nanti boleh kontak, nanti aku kasih tahu Instagramnya. Tapi jangan terpaku sama bonekanya. Selama kita harus bisa untuk mencari ciri khas diri kita. Jadi kalau waktu itu saya dikasih tahu sama Kak Ojan, salah satu mentor saya juga, ketika kita mau cari ciri khas diri kita, jangan dongeng pakai boneka dulu, jangan dongeng pakai ukulele dulu, tapi dongeng pakai diri kita sendiri. Jadi kita tahu, oh ternyata kita itu suaranya loh yang lebih menarik. Terus apalagi? Oh ternyata ekspresi kita loh yang lebih menarik. Nah itu jangan pakai boneka dulu, jangan pakai ukulele dulu. Jadi bisa caranya adalah membuat diri kita untuk bisa bercerita dengan gaya kita yang orisinal dan tulisan kita yang orisinal. Begitu Kak Vila, insya Allah bisa. Baik. Karena Kak Vila punya laboratoriumnya sendiri, jadi akan lebih cepat untuk menemukan. Kalau saya kan harus mencari laboratoriumnya. Kalau Kak Vila udah punya sebagai pendidik PAUD. Jadi mulai dari sekarang coba coret-coret ceritanya, langsung dipraktekkan. Kalau dia sekali tertarik, 2 kali tertarik, 3 kali tertarik, itu bisa jadi satu master ceritanya Kak Vila. Gitu. Baik. Tapi kalau sekali tertarik, 2 kali misalnya udah nggak tertarik, 3 kali makin nggak tertarik, oh berarti ini nggak bisa jadi cerita masternya Kak Vila. Gitu. Baik, Kapal bonekanya harus dipesan ya, tidak dicari di pasaran ya. Iya, kalau mau yang khusus, tapi nggak hanya terpaku sama boneka yang khusus sih sebenarnya udah. Jadi kalau misalnya boneka-boneka kayak gini ini banyak di pasaran. Tapi kalau misalnya kita mau menciptakan karakter sendiri memang harus ada yang khusus untuk menciptakannya gitu. Cuma menciptakan karakter juga itu berdasarkan imajinasi si pencerita itu maunya seperti apa. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Oke, Kak Pal, kita ke Padang. Ada Aisyah, ada Kak Magdalena. Silakan. Oke. Nyaman. Ya. Yang tadi, ini Aisyah mau bertanya, Kak. Boleh, Kak. Enggak, Aisyah yang nanya. Ya, Aisyah. Ayo tuh dipanggil. Aisyah mau tanya apa? Oh, Aisyah mau tanya apa? Kamu yang mau jawab emang Kumi? Iyalah, aku yang jawab. Silakan Aisyah. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Silakan sini. Aisyah mau bertanya, Kak. Gimana supaya pede kita bercerita, Kak? Oke, gimana supaya pede bercerita? Coba, gimana Kumi supaya pede bercerita? Ya, pede aja lah. Ya, pede aja. Gimana emang caranya? Gimana ya? Gimana coba? Waduh, gimana ya? Udah deh, aku aja yang jawab, kamu kelamaan. Oke. Nah, kalau untuk pede dalam bercerita, Aisyah bisa memulai dari ruang yang kecil dulu. Bisa bercerita sama kakak dulu, bisa bercerita sama adik dulu, atau sama sepupu-sepupunya Aisyah. Nah, ketika ceritanya Aisyah sudah dinanti oleh kakaknya Aisyah, adiknya Aisyah, sama sepupu-sepupunya Aisyah, Aisyah mulai deh ke teman-temannya Aisyah. Nah, saat udah teman-temannya Aisyah, baru deh Aisyah bisa ke panggung-panggung. Jadi Aisyah coba dulu skala kecilnya, kecil-kecil dulu, nanti lama-lama jadi besar. Aisyah kan sudah cantik, terus senyumnya juga manis, terus tadi suaranya juga unik. Kak Palupi yakin Aisyah bisa pakai suara kecilnya supaya jadi suara andalannya Aisyah. Nah, tinggal nanti Aisyah coba deh untuk bercerita ke kakaknya dulu nih, ke Kak Magdalena, atau ke adiknya dulu, atau ke sepupunya dulu. Nah, kalau Aisyah sudah punya kekuatan, nanti Aisyah bisa bercerita dengan lebih luas lagi. Jangan lupa Aisyah juga berdoa, karena yang memberikan kepercayaan diri kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita udah percaya diri nih, terus tiba-tiba kita kebelet pipis, akhirnya jadi buyar deh percaya dirinya. Kita udah percaya diri nih, tiba-tiba kita takut lihat orang, akhirnya jadi buyar.
Nah, Allah lah yang menguatkan kita. Jadi Aisyah jangan lupa berdoa sebelum bercerita. Kalau percaya dirinya Kak Palupi gimana? Kak Palupi yakin kepercayaan diri itu dibangun ya, bukan bawaan lahir. Jadi nggak ada tuh bayi yang tiba-tiba, oe, aku percaya diri. Nggak ada kan ya? Jadi harus dibangun dan dilatih. Nah, dilatihnya adalah dengan cara Aisyah terus-menerus untuk memupuk kepercayaan diri dengan cara berani dulu. Berani dan jangan takut. Gitu. Dengan Aisyah bertanya juga, itu udah jempol banget Aisyah, Masya Allah. Oh, Aisyah. Dahsyat Aisyah ya. Sama-sama Aisyah. Baik, terima kasih Aisyah. Kapal bertanya dari Riau, Rohil, dan Pasaman. Saya gabungkan saja pertanyaan dulu. Izin bertanya, Kak Palupi, berapa lama Kak Palupi melatih perbedaan suara tadi? Oke. Dua, dongeng seperti apa yang paling digemari anak berusia 5 tahun? Apakah anak lebih suka jalan cerita atau cara berceritanya? Silakan, Kak Mal. Untuk variasi suara, saya belajarnya sepanjang saya mendongeng, Kak. Jadi awalnya karena takut lupa suaranya, bisa kita menggunakan 2 suara berbeda dulu. Misalnya suara besar, suara kecil, atau suara U dan suara I. Suatu hari ada seorang raksasa yang badannya besar sekali. Raksasa itu bertemu dengan kurcaci yang kecil. Hei, kurcaci, kau mau apa di hutan ini? Aku mau mencari temanku. Kau lihat temanku tidak? Nah, biasanya bisa pakai 2 suara dulu supaya kita bisa membagi suaranya. Karena kalau kita masih pemula terus suaranya udah banyak, nanti kita bingung. Tadi suara yang mana ya? Tadi pakai suara apa ya? Kayaknya harusnya suaranya gede deh, bukan kecil. Nah, untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, jadi kita batasi dulu 2 suara. Nah, nanti bertahap 3 suara. Kalau 3 suara udah bisa, boleh 4 suara atau bermacam-macam suara juga boleh, tergantung dari kompetensi kita. Nah, terus untuk anak-anak usia PAUD, biasanya cerita-cerita yang sederhana saja. Cerita-ceritanya yang tidak keesokan harinya, nah itu dihindari tuh. Keesokan harinya, esok lagi, nah itu biasanya kalau anak-anak kecil belum sampai gitu ya. Jadi ceritanya yang straight. Kalau dalam cerita anak kan juga sama ya, reka adegannya itu yang singkat gitu, yang tidak berlarut-larut gitu ya. Ataupun kalau mau bersambung pun dibikin lebih sederhana lagi. Nah, untuk cerita sendiri ini ada repetisi supaya pesannya sampai gitu ya. Saya contohkan saja ya satu cerita yang saya buat supaya ada contoh nyatanya. Ini waktu kemarin saya mendongeng dengan Ibu Gubernur DKI Jakarta, saya pakai cerita ini. Saya share ya. Misalnya di sini saya sudah bilang kalau dongeng akan dibuka dengan permainan ukulele Ayo Berkumpul. Nah, nanti saya akan main ukulele Ayo Berkumpul. Ini ceritanya. Di sebuah hutan yang bernama Kerajaan Bahagia, hiduplah hewan-hewan yang memiliki banyak teman. Di hutan tersebut, hewan-hewan hidup tanpa saling bertengkar. Hewan menjaga tumbuhan, dan tumbuhan saling memberi manfaat bagi kehidupan di kerajaan bahagia. Nah, itu bisa jadi interaksi tuh. Kerajaan apa namanya? Kerajaan bahagia. Kerajaan apa namanya lebih keras? Bahagia. Biasanya anak-anak langsung keras. Di kerajaan bahagia tinggallah hewan-hewan yang lucu yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Ada hewan yang lehernya panjang sekali. Hewan apa? Nah, biasanya anak-anak berebut untuk jawab. Aku tahu, jerapah.
gitu ya. Ada hewan yang bergaris-garis. Hewan apa yang bergaris-garis hitam putih? Oh, aku tahu, zebra. Gitu ya. Ada hewan yang mengeluarkan suara meh. Oh, aku tahu, kambing gitu ya. Itu biasanya jadi interaksi. Jadi di sini saya kasih interaksi kepada anak-anak. Lalu mereka hidup dengan bahagia. Namun suatu hari ada seekor hewan yang menyadari perubahan dari dirinya. Garis-garis di tubuh hewan itu semakin hari semakin panjang dan banyak. Kira-kira hewan apa ya yang memiliki garis-garis hitam putih yang panjang dan banyak? Itu jadi interaksi juga. Hewan ini menjadi malu bertemu dengan teman-temannya. Ia malu dengan tubuhnya yang bergaris-garis. Semakin hari, garis-garis di tubuhku semakin banyak. Tubuhku berbeda dari hewan yang lainnya. Aku malu untuk bermain bersama. Lebih baik aku menyendiri saja. Zebra pun tidak mau lagi bermain bersama teman-temannya karena ia merasa malu dengan ibunya. Monyet, sahabat zebra, ini juga bisa. Jadi kalau kita udah ngetik skrip dongeng, kita mau improvisasi ketika kita bercerita, itu pun juga bisa. Monyet yang mengetahui zebra bersedih berusaha menghibur dan mengajak zebra bermain. Hei, ayo main zebra. Kita main bersama-sama di hutan bahagia. Oh, tidak, aku tidak mau. Aku sedang tidak bahagia. Garis-garis di tubuhku semakin banyak. Aku malu. Tak usah malu. Paman jerapah saja yang tubuhnya banyak totol-totolnya tidak pernah malu dan mengeluh. Kamu itu unik dan keren loh, zebra. Kita semua juga keren. Nah, kalau kita mau menyampaikan bahwa kita unik dan keren, maka biasanya kalau dongeng-dongeng bagi anak-anak itu ada repetisinya. Repetisinya, misal di sini dia ketemu sama jerapah. Terus jerapah bilang, kamu itu keren dan kamu itu lucu dan juga keren dan kita semua istimewa. Itu repetisi. Terus dia ketemu lagi sama ibu sapi. Ibu sapi tuh bilang, nah ini dia. Ibu sapi bilang, kau tak perlu bersedih, tubuhku pun bergaris-garis, tapi aku tetap terlihat gagah dan kuat. Kalau kau sedih, apa kau mau aku makan? Itu kalau misalnya pas di harimau. Tapi kalau pas di ibu sapi, dia bilang, sebab aku bersyukur karena kamu istimewa. Jadi ada repetisi-repetisi yang dihasilkan dalam dongengnya. Cuma sekedar paling banyak itu 3 halaman saja, tapi tidak full. Nah, di sini repetisinya adalah zebra menyadari bahwa dirinya itu lucu dan unik. Garis-garis di tubuhnya membuat ia lebih keren. Kata kerennya itu diucapkan berulang-ulang. Saat ketemu sama jerapah, jerapah bilang zebra itu keren. Saat bertemu sama sapi, sapi bilang bahwa zebra itu keren. Saat ketemu sama paman harimau juga bilang bahwa zebra itu keren. Jadi ketika diucapkan repetisinya secara berulang-ulang, itu akan menjadi sebuah pesan yang kuat bagi anak-anak. Kalau untuk anak-anak di usia 5 sampai dengan 10 tahun, biasanya ada repetisi-repetisi yang kuat ataupun yang dekat dengan mereka. Jadi kalau misalnya cerita tentang hutan, ceritanya bisa tentang kanguru yang mereka tahu, atau bisa dengan monyet yang mereka tahu, atau bisa dengan kodok, pokoknya yang dekat dengan mereka. Begitu sih, Kak. Kalau untuk jalan cerita sendiri, pastikan jalan ceritanya nggak rumit ya. Karena kan taraf berpikirnya anak-anak juga masih konkret gitu ya. Jadi kalau terlalu rumit dan menjelimet, biasanya anak tuh bingung, gimana sih ceritanya? Itu aja sih. Baik. Baik, terima kasih Kak Pal, luar biasa ya. Biasa di luar, Kak. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas dan ya sesuai dengan janji tadi bahwa malam ini sampai pukul 9:30 agar Kak Pal bisa konsentrasi untuk kegiatan esok ya. Tidak terasa waktu berlalu dan ini masih banyak pertanyaan Kak Pal dari teman-teman, tapi nanti biar ditampung saja dulu di kesempatan lain. Barangkali sebagai closing statement-nya ya 1 menit barangkali apa harapan Kak Pal untuk ya calon pendongeng yang bisa mengikuti jejak Kak Pal atau calon penulis yang ada di kelas menulis daring ini. Silakan Kak Pal. Bagi semua teman-teman dan para pendidik yang hebat, ini ada Kak Pila, ada Kak Neneng, ada Kak Magdalena,
ada Kak Destri, ada Kak Sandra, ada Kak Yurneli, dan semua pendidik-pendidik yang hebat. Saya ingin mengajak sama-sama untuk kembali menghidupkan lagi cerita-cerita pada dunia anak-anak, karena dunia mereka seharusnya memang diisi dengan hal-hal baik yang menyenangkan, sehingga kita bisa menanamkan kebaikan melalui cerita dan menyenangkan bagi anak-anak di Indonesia. Jangan lupa juga untuk menuliskan ceritanya, karena ketika kita menuliskan, maka itu akan menjadi memori yang kuat dan juga menjadi aset kita. Jadi kalau misalnya orang kaya punya asetnya harta, kalau kita punya asetnya cerita. Mari bercerita untuk anak bangsa dan mari bercerita dengan cinta. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Val. Mari bercerita dengan cinta ya, dan jangan lupa dituliskan agar dia lebih abadi. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Palupi Mutiasih, instruktur tamu kelas menulis daring yang berkenan hadir meluangkan waktunya untuk berbagi di kelas menulis daring. Tentu kami dapat berikan doa kepada Kak Palupi, mudah-mudahan semakin sukses dalam karirnya. Amin, amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Palupi ya, Kak Pal ya. Terima kasih banyak. Dan nanti teman-teman ya bisa japrian saja nanti dengan Kak Palupi. Beliau orangnya sangat ya terbuka sekali. Ya, kapan-kapan undang juga beliau ke daerah teman-teman. Tentu untuk berbagi dalam kegiatan-kegiatan lain yang lebih besar. Oke, Kak Pal, terima kasih. Salam untuk keluarga ya semuanya. Semoga bisa bertemu lagi di kota-kota lainnya. Ya, terima kasih udah Sultan. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Udah ngundang Kak Palupi. Sama-sama Aisyah sayang. Terima kasih banyak ya. Terus satu lagi untuk menutup mungkin ya. Yuk kita sama-sama Kak Palupi punya satu lagu untuk menutup hari ini sebelum Kak Palupi tutup. Lagunya adalah tentang maaf, tolong, dan terima kasih. 1, 2, 3. Ucapkan kata tolong bila meminta bantuan. Ucapkan kata maaf bila buat kesalahan. Ucapkan terima kasih bila diberi bantuan. Ayo kita jadi anak hebat. Ayo kita jadi anak hebat. Yuk Aisyah, sama-sama. Ucapkan kata tolong bila meminta bantuan. Ucapkan kata maaf bila buat kesalahan. Ucapkan terima kasih bila menerima bantuan. Ayo kita jadi anak hebat sama-sama. Ayo kita jadi anak hebat. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman-teman semuanya dan terima kasih Kak Subhan. Dadah lagi. Dadah. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih sekali lagi, sukses selalu ya Aisyah dan seluruh peserta kelas menulis daring. Tidak terasa waktu telah hampir 2 jam dan tentu saja harapan kita nanti apa yang disampaikan oleh Kak Pal bisa teman-teman catat menjadi satu materi menjadi satu tulisan tersendiri dan silakan dibagikan inspirasi itu pada banyak orang, saling menandai. Dengan berakhirnya lagu Kak Pal tadi, maka berakhir pula lah kelas kita pada malam hari ini, dan kita akan bertemu pada kelas pekan depan. Perbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.